Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan abana wa uladana wa talamidana wa ahlana bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Jadi ini masih kemarin kita sudah digambarkan oleh Gusti Allah yang perlu kita selalu ingat ini hubungannya dengan wala, yaitu yazaluna. Nah, itu. Sebab itu gambaran yang memberikan bahwa selamanya orang-orang non muslim ya, itu akan tetap memerangi kita agar kita itu murtad. Murtad kembali ya. Walaupun kita yakin bahwa orang yang beriman pasti ditolong ya, karena ada ungkapan inis tato, kalau mereka bisa ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya hubungannya dengan wayas alunaka terus ini lagu ya, wayas alunaka. Nah, jadi yasalun kenapa banyak diawali dengan ayat kata-kata yas'alunaka. Nah, itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa itu wa manafi'u itu terusannya itu kan wa manafi'ul linnas, tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, di sini Gusti Allah memberikan gambaran ayat-ayat yang berhubungan dengan yas'alunaka itu hampir semuanya dengan tatanan sosial, tatanan hidup orang banyak. Itu satu, ingat-ingat. Yang kedua, karena memang mereka pada zaman Nabi berislamnya ini setelah dewasa. Memang mereka sebelumnya sudah punya keyakinan jahiliyah, sudah punya keyakinan Yahudi dan Nasrani ya, ketika beliau di Madinah sudah punya keyakinan animisme dinamisme ya. Jadi animisme dinamisme itu keyakinan lama, keyakinan. Nah, kemudian mendapat hidayah menjadi muslim, taat tunduk kepada Kanjeng Nabi ya. Sehingga Gusti Allah menggambarkan seperti apa pola literasi yang dibangun, maka muncullah istilah dialog, yaitu musyawaroan. Nah, itu jadi kata-kata yas'alunaka itu hubungannya dengan dialog, dengan musyawaroan dalam rangka literasi ya, menjadi literasi, mendidik, taklim ya. Makanya Rasul itu mempunyai fungsi murbiun ya kan, sebagai pendidik rohani. Nah, mursyidun nah, sebagai pembimbing, nasihun sebagai penasehat, kamilun sebagai penyempurna.
Jadi Rasul itu berperan sebagai pendidik yang ulung, ya. Pendidik yang tahan banting, ya. Tidak sakit hati ketika muridnya, umatnya melecehkan, menghina, mencaci maki, bahkan membuli, sampai mengusir. Wa ikhraju itu kan mengusir dari Mekah. Kedua kali Rasul itu kan ke Yasrib, terakhir ke Yasrib kota Madinah. Jadi dialognya. Oleh karena itu Pak Jenengan perhatikan ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka itu mesti dengan penataan orang dewasa. Yas'alunaka yas'aluna podo tangled. Nah, kan ledo pantes ya, karena yang ditanya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka podo tangled dumateng panjenengan wahai Kanjeng Nabi. Sinten yang bertanya? Ini orang-orang yang sudah beriman, Bu. Yas'alunaka itu khusus kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi, ya. Ya napa Rasul? Nah, itu cara menyempurnakan kehidupan beragama yang dibimbing oleh Kanjeng Nabi. Jadi tidak ujug-ujug langsung begini, kamu setelah jadi Islam harus sholat, harus begini, enggak. Jadi ada semacam penyadaran awal ya. Setelah mereka bersadar baru bertanya, yas'alunaka pada tangled dumateng panjenengan wahai Kanjeng Muhammad tiang-tiang ingkang beriman, bertanya tentang apa? Anil khomri wal maisiri. Jadi yang namanya mabuk karo judi itu bukan penyakit baru, ya. Mabukan itu bukan penyakit baru. Ini penyakit lama, ya. Anil khomri, saking mendem, saking minuman khomer. Yang sekarang itu khomer itu jenisnya luar biasa. Turunannya itu anak pinak dari khomer itu, ya. Mereknya aja macam-macam, mulai cap jangkrik, ya, tua. Jadi pertuaan itu, Bu, tua itu bukan sesuatu yang baru, yang lama. Itu. Mari kemudian whisky, jenewer, bir, itu. Ya, makanya masalah minuman ini unsur datiahnya ini yang harus diperhatikan. Ya. Nah sekarang bagaimana banyu tape? Ya, banyu tape itu kan akeh alkohol. Apakah khomer itu mesti beralkohol? Nah ini itu teori lama memberikan gambaran min asiril inab, minuman yang diperes dari anggur merah apa anggur biru. jadi khomer. Wal maisiri lan judi itu taruhan. Ai alkimari tegas taruhan, ya. Wah, ini ayamnya enak nih, wah ya sana. Apa yang kenapa ditanyakan? Yang ditanyakan apanya? Ma hukmuhuma, nopo hukume kalau panjenengan mendem minuman yang memabukkan. Kulo khomrin muskirin wa kulo muskirin haramun. Nah, itu hadisnya lebih umum. Kulo khomrin setiap minuman yang ada unsur khomernya itu mesti memabukkan. Walau muskirin haramun, dan setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Gimana kalau seperti di Eropa di tempat yang dingin? Wah, justru khomer itu untuk menghangatkan badan. Seperti di daerah mana itu, Bu, Nganjuk itu di Sedudo. Itu banyak minuman-minuman yang untuk menghangatkan, Pak. Nah, ikan kacau. Nopo hukumnya kedua jenis khomer dan maisir itu. Kul mongko jawabe panjenengan Kanjeng Muhammad lahum kedua tiang-tiang yang beriman fihima iku tetep ing dalam khomer lan maisir, ya bi taatihima, ya. Jadi
Maksudnya pihima di sini tetap ing dalem kedua jenis khomer lan maisir itu ismun kabirun, ismun utawi dosa kabirun kang gede. Makanya dalam hadis nanti ada as-sab'atul mubiqat, ada 7 perkara yang dianggap sebagai mboke dosa besar. Nah, diantaranya yaitu al-maisir wal khomer ini diantaranya. Dan konon menurut prediksi Rasul, prediksi itu menurut, bukan ramalan. Kalau Rasul itu memang sudah koyo-koyo akan terbukti akhir zaman itu kalau sudah lagi marak minuman yang memabukkan, maka berarti dunia ini sudah cedek, hancur. Ya. Ismun kabirun, dosa ay adimun. Nah, ya keduanya itu merupakan sumber dari rusaknya akal sehat. Nah, jadi khomer itu juga bisa menghancurkan sel-sel saraf kenormalan berpikir. Maisir juga merusak sel-sel kenormalan berpikir karena dua-duanya mengandung ketagihan. Nah, kalau ada orang ini sudah ketagihan dengan barang jelek, dengan kerusakan, berarti sel saraf kenormalannya sudah mulai aus, mulai konslet. Nah, itu kan niteni gampang mawon, niteni orang itu kalau saraf kenormalannya masih utuh, maka dia tidak ketagihan dengan barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih melakukan perbuatan yang dilarang, berarti saraf kenormalannya sudah aus. Makanya hikmah di antara khomer dan maisir itu oleh Ajurjani, ya, paling inti itu adalah bagaimana dari kedua jenis larangan itu yang paling merusak kepada struktur saraf-saraf kenormalan, nah itu otak manusia. Tetapi di samping ismun kabirun, kenapa masih ada wa manafi'ul linnasis? Memang ada manfaatnya sedikit, tapi harus ada kata sedikitnya. Memang ada manfaatnya sedikit untuk manusia itu. Contohnya dengan apa? Bilazati, dengan adanya unsur kepuasan, ya. Wal farohi, seolah-olah dengan minuman yang memabukkan itu, karena dengan orang mabuk kan orang nggak sadarkan diri ada faroh, ya. Faroh itu ya bunga, ekstasi, fil khamri. Begitu juga di dalam maisir memang ada, karena maisir itu seolah-olah akan mendapatkan harta yang jumlahnya lebih besar dari duit atau yang ditaruhkan, kan itu. Wa isobatil mali bila kaddin, mendapatkan harta ya, bila kaddin ora soro, ya, itu akhirnya menghayal terus, kan itu. Dulu kan masih ada istilah lotre, ya, istilah nalo, istilah SDSB, istilah porkas. Masih ingat Bung ya? Nah, walaupun sebetulnya kita sudah punya undang-undang larangan berjudi sebetulnya. Cuman di negara kita itu bahkan sekarang judi rolet, judi bola itu kadang-kadang enggak, bahkan taruhan itu ketika pilihan kepala desa, kalau waduh taruhan itu, pilihan presiden barang taruhan, aduh kacau.
Nah itu. Dan itu karena apa ya? Karena bila kadin itu ingin mendapatkan harta tanpa soro itu. Tetapi ingat wa ismuhuma utawi dosa karone yaitu dosa dusane khomer wal maisir itu akbaru luwih gede min naf'ihima daripada manfaatnya dari khomer dan maisir. Nah ini ayat masih dalam permulaan tahapan ketika Rasul mendidik ya, jadi mabuk itu jadi kebiasaan Bu zaman jahiliyah itu. Berzina juga sudah jadi kebiasaan. Jadi namanya molimo. Makanya bersyukur kepada para wali beliau itu bisa membuat istilah molimo madon, ya kan? Madat. Nah, napa malih? Maling ya. Molimo itu. Nah, mestinya di kita karena Islamnya semenjak dididik, semenjak membuahi sebagaimana saya sampaikan kemarin, membuahi janinnya ini dengan Allahumma janibis syaiton. Mestinya keislaman umat Indonesia itu hebat-hebat kalau kedua orang tuanya betul-betul bertanggung jawab. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abai waihi yuhawidanihi yumajisanihi. Nah, makanya peran kedua orang tua itu Bu, aduh bot. Nah itu. Jadi jangan meremehkan. Makanya kalau nggak sanggup mendidik anak gak usah rabi pisan. Nah itu. Sing wedok gak usah rabi, sing lanang gak usah rabi. Rabi itu mesti hibdun nasl waddin, hibduddin wa nasl. Nah, mengapa ini ada dialog? Karena Islam setelah mereka melakukan perbuatan maksiat. Karena zaman jahiliyah itu kebebasan molimo itu ini. Dan namanya tukar menukar istri yang dikenal dengan ada lagi kawin mubadalah dalam jahiliyah itu. Jadi kalau seneng wah ini dengan istri tetangga, gak ini lagi, gak duwe izin, gak ada malu ya. Makanya kawin sigor, kawin mubadalah, kawin apa aja itu dalam sebelum perintah Islam fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum. Fa in khiftumnya itu jangan dilalikan. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, mengapa ada fa in khiftum ala dia ta'dilu fawahidatan? Karena dulu orang laki-laki itu senang nang wong wedok, begitu juga wong wedok senang dengan wong lanang, gak pakai aturan, seneng ya digondol. Setelah Islam semuanya ditoto. Begitu juga namanya mabuk-mabukan, namanya judi, kimar, itu penyakit yang zaman jahiliyah itu luar biasa, merajalela. Nah, begitu mereka masuk Islam bertanya, wahai Kanjeng Nabi, despuni hukume mabuk karo hukume taruhan. Jelaskan dulu wahai Kanjeng Nabi, memang awakmu mabuk ya seneng, taruhan seneng, jadi seolah-olah ono manfaate, seolah-olah. Tapi ingat, dibalik mabuk dan taruhan itu dusone luwih akeh. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, daripada manfaatnya. Lah mestinya umat Islam Indonesia itu gak terjerumus ke praktek-praktek itu, karena Islamnya sejak kecil mestinya ya, kalau kedua orang tuanya betul-betul bertanggung jawab. Makanya agama itu bukan kiai Bu, kalau sudah jadi orang Islam semenjak lahir itu bukan mubaligh, bukan kitab, bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya didik temenan, kemudian kedua orang tua memberi contoh temenan,
kedua orang tuanya betul-betul bisa membina temenan, ya insya Allah generasi itu semakin baik, semakin baik. Tapi kalau orang tuanya barbaran, karep-karepmu nang anake, ya jadi bukan, walaupun ono kiai hebat, ono mubaligh hebat, ono ulama hebat, tetapi posisi-posisi sakinah, mawaddah, warohmah dalam keluarga muslim tidak dijamin, tidak dibina, tidak dididik. Makanya sekarang itu ada program KUA, program Kementerian Agama meliterasi calon manten. Nanti sebelum manten itu sekarang ada semacam penataran dulu, penataran calon suami dan penataran calon istri. Walaupun pada hakikatnya saya tidak setuju. Ya, karena apa? Karena bukan tanggung jawab, karena masih menjadi tanggung jawab orang tua. Sebab apa? Kalau itu diterus-teruskan, saya pribadi sama dengan membiarkan calon pasangan itu mulai berkumpul yang belum mahramnya. Dalam Islam kan nggak boleh, saya katakan. Tetapi karena ini bagian daripada literasi negara, ya itu supaya, ya ini kan tanggung jawab negara juga dalam rangka bagaimana mendidik calon suami maupun calon istri menjadi istri yang baik dan suami yang baik. Walaman najalat lantat kalane turun ayat ini, syaribaha kaumun wamtana'a akhorun. Memang setelah mereka masuk Islam, ada sebagian dari penduduk dari orang-orang yang sudah beriman itu masih minum. Ada, dan ada juga sebagian yang sudah melarang, yang sudah tidak lagi minum bahkan. Makanya mengucapkan salah satu ayat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu ada yang taghayyur, bolak-balik la a'budu ma ta'budun. Itu kan memang kadang-kadang ada beberapa ayat dalam surat itu yang kadang-kadang diulang-ulangi oleh Gusti Allah. Seperti dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada berapa puluh kali itu dalam satu surat itu. Nah, mengapa ada fungsi ayat dibalen-baleni seperti itu? Ya nanti ada ilmunya sendiri dalam masalah ulumut tafsir itu. Berikutnya wayas alunaka mada yunfikun. Wayas alunaka lan podo tanglet malih wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang-tiang ingkang sampun beriman bertanya tentang apa mada yunfikun. Nah, sama dengan ayat sebelumnya juga gitu kan, dalam surat sebelumnya tuh ayat 215 kan ada juga pertanyaan tentang mada yunfikun, mada ing opo suwiji. Nah itu di sini istifhamiyah ya, jadi suwiji apa saja ya. Kalau kita sudah mempunyai harta untuk diinfakan, nah itu jadi aku sudah harta akeh, seperti ayat sebelumnya kan begitu. Ada seorang sahabat punya harta banyak, kemudian bertanya kepada Nabi, seperti apa cara mentasarufkan yunfiku, itu cara mentasarufkan harta menurut tuntunan panjenengan. Nah, itu karena sebelumnya harta itu dijadikan megah-megahan, ditumpuk kemudian jadi megah-megahan, jadi pamer, jadi sombong-sombongan ya, seperti di dalam surat-surat akhir nanti juz 30 itu kan ada. Mereka beranggapan harta itu akhladah kan, mengekalkan kan itu nih. Nah, itu. Kemudian mereka berlomba-lomba tentang harta itu hatazur. Nah, itu kan alhaakumut hatazur tumul makobir. Jadi sampai sebelum mereka masuk kubur
seolah-olah dengan harta itu ya berbangga-bangga, berpesta ria, bersombong-sombong, ya itu bahkan itu. Tetapi kalau kita menjadi orang Islam tidak boleh seperti itu. Nah itu makanya Gusti Allah nyindir ya, bagi orang-orang yang sudah punya harta itu, mereka ada yang sadar dengan bertanya mada yungfikun. Di sini yang dimaksud maza itu maqadruhu, berapa ukuran harta yang bisa disodakohkan. Makanya dalam Islam itu kan ada kewajiban ketika kita memiliki aset dengan jumlah tertentu. Nah, kepemilikan dengan jumlah tertentu itu namanya nisab. Nah, kalau kita sudah mencapai nisab, maka namanya ada kewajiban zakat. Apa saja objek atau mahal zakat, objek yang wajib dizakati, mulai hasil kerja keras karena keahlian kita, mulai hasil pertanian, hasil peternakan, hasil buah-buahan, hasil pertambakan, hasil pertebuan, perkedelean. Nah, kalau nanti ada nisabnya, ada jumlah minimal kepemilikan, perolehan ya, bisnis yaitu jual toko ya, punya perusahaan, itu semuanya ada. Jadi akan dikenai namanya zakat, tetapi ada batas minimalnya. Nah, kalau tidak diikat oleh batas minimalnya namanya infak. Nah, kalau infak itu tidak diikat oleh batas minimal kepemilikan harta oleh seseorang. Ya. Nah, kalau ada hubungannya dengan ikatan hukum, nafkah namanya itu. Wah, itu. Jadi ada infak itu secara bebas. Kalau nafkah karena diawali dengan adanya ikatan tanggung jawab, hak dan kewajiban, makanya nafkah. Ada lagi pemberian secara bebas, istilahnya ghairu ma'dudah, tidak perlu bebas ini, tetapi punya investasi yang luar biasa. Nah, kalau infak itu lebih cenderung kepada kebutuhan primer ya, makan, minuman itu. Tetapi kalau sedekah ini hubungannya dengan kebutuhan publik, kebutuhan sarana orang banyak. Makanya dibedakan istilahnya sedekahun jariyatun. Ada investasi yang bisa memberi kontribusi keabadian. Tuh, jadi harus diperhatikan itu. Nah, ada yang ma'dudah. Nah, ma'dudah itu ya zakat. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada istilah infak, ada istilah nafkah, ada istilah sedekah, dan ada istilah zakat. Itunya sendiri-sendiri itu. Nah, bahkan ada kifarat. Ya, kifarat jihar, kifarat melakukan pelanggaran ya, contohnya seperti kifarat hubungannya dengan melaksanakan kewajiban tetapi tidak mampu, contohnya puasa, yang insya Allah besok sudah mulai tanggal 1 ruah nih, insya Allah. Jadi insya Allah kurang lebih 30 hari ke depan kita akan ketemu lagi bulan Ramadan, insya Allah, mudah-mudahan. Kul maka jawab wae Kanjeng Nabi, anfiku. Nah, anfikunya di sini perintah untuk berinfak, ya, untuk mengeluarkan harta. Nah, tetapi kul al afwa. Afwa di sini maksudnya mengeluarkan harta yang lebih bagus. Afwa di sini
bukan maaf. Jadi ngetokno sesuatu yang bagus. Ketika kita menginfakkan harta itu, ojo sampai ngawai tetangga sayur sudah basi, ngawai baju wis bekasnya wis tidak layak pakai. Kalau masih layak pakainya, kalau bisa itu ya yang baru. Tuhibbun, nah itu lantanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, kalau bisa infak itu yang istimewa kalau bisa. Al fadil tegese kang utama, luwih utama. Gitu. Anil hajati, dari sesuatu yang dibutuhkan orang itu. Wala tunfiku ma tahtajuna ilaihi. Jangan sampai kita ini memberi sesuatu barang yang mereka sendiri kalau kita beri itu tidak ini. Makanya koyo selamatan, masakno sing enak-enak Bu ya. Ya. Jangan milihkan barang pokoknya murah meriah. Jadi gak usah mikir banyaknya, tapi bisa dinikmati dengan alhamdulillah enak nggih. Ya, Bu Fatimah ini kalau selamatan mesti golekno gule Pak Muhsin, apa gulenya satenya Barongan namanya, atau di tuku masakan Padang sederhana. Itu Bu, itu kaitan dengan infak. Kazalika, yang demikian itu kata Gusti Allah, yubayyinullahu lakum, ya yubayyinu mertelaaken sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh la'allakum. Nah, apa yang dijelaskan al ayati, tanda-tanda kebesaranipun Gusti Allah. Tetapi di sini maksudnya ayat di sini adalah tanda-tanda perintah-perintah yang bermanfaat dan larangan-larangan yang tidak berguna. La'alakum menawa sira kabeh tiang-tiang yang beriman iku tatafakkaruna padha mikir ya. Bid dunya wal akhirah. Gitu loh Bu, itunya itu nggih. Jadi ini jadi satu. Jadi dialog. Kenapa saya ulangi lagi, mengapa dialog? Sepertinya Gusti Allah itu, nah ini makanya untuk para pendidik itu harus sadar. Ketika kita khotibun nas biqadri ukulihim. Nah, katanya Rasulullah kan, khotibunai kalau awakmu ngajar menuso itu biqadri ukulihim, melihat kadar kemampuan si penerima itu. Nah, karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah luar biasa, ya itu saya yakin pemahamannya ini juga sudah luar biasa. Nah, karena ngajinya tiap pagi dari dulu, bukan hanya sehari dua hari ini saja. Oleh karena itu monggo peningkatan pemahamannya ini ya juga harus diperhatikan secara saestu. La'alakum menawa sira kabeh iku tatafakkaruna fid dunya wal akhirati. Tatafakkarun menjadi orang-orang yang mau berpikir. Makanya menggunakan dialog. Oh ya, jadi ngangen-ngangen kita sendiri bisa memetakan, memetak. Oh ya judi, ya ora ono manfaate. Tidak ada cerita orang kaya gara-gara judi. Ada ini alasan Pak, dulu katanya gudang garam. Wah itu. Awal dia kepingin duwe pabrik itu konon taruhan kata, modalnya itu. Ya biyen tapi ada cerita seperti itu. Atau ke Las Vegas supaya cepat kaya. Las Vegas. Kalau di Cina itu mana? Di Makau katanya pusat-pusat judi. Kalau di Malaysia itu di Genting Island, ya sudah ke Genting Island. Yang konon ceritanya Genting Island itu mau ditiru juga di sana, mana di Tretes. Dulu ada itu, saya baca proposalnya itu bahwa Tretes itu akan dijadikan tempat Genting Islandnya Indonesia.
tempat mabuk-mabukan juga gitu. Kafe ini ya juga harus hati-hati ya, jangan sampai buka kafe ya ada unsur mabuknya. Begitu juga masalah orang yang sudah punya harta, diapakan harta ini wahai Kanjeng Nabi? Ya diinfakkan, infaknya kados nopo? Ya infak itu kamu berikan kepada orang lain yang betul-betul harta itu betul-betul baik, masih utuh, masih udah sampai ngawei barang sing gak al-afa aja udah sampai kamu dalam surat Al-Baqarah 265 juga nanti ada lagi itu 265 itu kaitannya dengan penjelasan yang lebih jelentreh kalau kita memberi yaitu tuh. Nah, penjelasan ini dengan harapan kita ini mau berpikir, termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau bertafakur, bisa membedakan barang bermanfaat dan barang yang disenangi, yaitu memberi sesuatu kok tidak disenangi oleh yang menerima, itu kan jadi penyakit. Nah itu bukan mendoakan bahwa ala ngawei barang wis gak pate genda. Nah, kan jadi kita ini tujuannya baik tetapi justru saking medite. Oleh karena itu tidak akan pernah ada yang susah gara-gara medit ya Bu. Insya Allah semakin roman, makanya kan as-sahyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Orang yang roman itu ya dekat dengan Gusti Allah dan dekat dengan kebahagiaan. Tetapi al-bakhilu ya kan wa'idun minallah qaribun minan-nar. Orang medit itu jauh dengan Gusti Allah dan dekat dengan susah, dengan neraka. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, wa yas'alunaka lan tanglet malin. Wa yas'alunaka lan padha tanglet dumateng panjenengan wahai Kanjeng Nabi anil yatama saking masale piro-piro anak yatim. Ya, apalagi pada zaman itu ketika ada banyak juga yang diapakan anak yatim ini, cara memeliharanya itu, cara mengentaskannya itu supaya mereka itu tidak ketemu dengan namanya susah. Nah, ya. Dalam sya'nihimnya itu yalqaunahu minal haraj, keluar dari kesusahannya itu anak yatim. Makanya dalam Islam itu mementingkan masalah ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Maka monggo kita juga berupaya yayasan ini juga nyantuni anak-anak yatim ya. Kalau diperhatikan betul ya, anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya ya kan. Kalau yatim piatu ditinggal wafat oleh kedua. Dengan pandemi ini banyak juga yatim piatu Pak ya, itu. Makanya kalau ada anak yatim Rasulullah memberi jaminan anak wakafilul yatim. Jadi saya dengan orang yang menanggung anak yatim kafil seperti dua jari di dalam surganya. Makanya banyak orang-orang yang peduli dengan anak yatim, santunan anak yatim. Ya sama, yang ninggal ibunya cepat menikah saja Pak, biar ngopeni kasih ya. Tapi yatim itu batasnya balik Pak ya. Jadi kalau sudah balik itu sudah hilang. Makanya Nabi itu untuk membesarkan anak yatim itu laisal yatim mamata waliduhu innal yatim yatimul ilmi wal adab. Kamu jangan bersedih hati gara-gara kamu meninggal oleh kedua orang tuamu. Karena pada hakikatnya yang disebut dengan anak yatim itu adalah anak yang tidak berilmu dan tidak berakhlak karimah. Itu karena Rasul sendiri semenjak dalam bayi, dalam kandungan sudah ditinggal wafat ayahnya. Ya, begitu usia berapa tahun? 4 tahun ya.
ditinggal oleh ibunya. Namanya bersyukurlah bapak dan ibu yang masih ditunggoni tiang sepae ngantos sameniko. Kan? Ya tetap anaknya anak yatim ya. Tapi jenengan gak ada. Kalau jenengan ngawini janda yang punya anak yatim itu istimewa Pak. Ngopeni mboke karo ngopeni anak-anake. Begitu juga ibu-ibu. Kalau ada bapak yang yatim piatu cepet-cepet mau jadi istrinya supaya ngeladeni bapake dan ngurusi anake, pahalanya double-double. Ngopeni ibuke sebagai ibadah, ngopeni anak yatimnya juga sebagai ibadah. Luar biasa Pak. Nah, ya monggo kalau memang Pak Yahya ingin cari janda yang yatim-yatimnya banyak Pak ya. Ibu-ibu juga gitu kalau mau menikah, tapi yang yatim itu ukurannya masih kecil-kecil. Nah sekarang bagaimana kalau anak yatim itu dipantikan umpamanya ya, gitu. Bagus, tetapi kalau menurut contoh yang diajarkan oleh Rasul, pemantian itu kurang ini. Apa yang bagus itu memang bukan diadopsi ya. Dikapil, bukan dikapil itu dirawat, diopeni, dididik oleh keluarga-keluarga. Yaitu kapil itu kan itunya di situ, dirawat, dididik, kemudian tetapi memang yang dalam Islam itu tidak boleh itu dijadikan status sebagai anak, tabani atau adopsi, ya itu nggak boleh. Ya, jadi karena Islam itu menjaga identitas genetik ya. Dalam bahasa yang lebih kerennya itu menjaga identitas DNA-nya itu ya, sehingga kita ini tidak mengenal istilah adopsi, tetapi sangat mengenal istilah menanggung ya, mendidik, menanggung itu. Nah, oleh karena itu dijawab oleh Gusti Allah, kul jawab panjenengan Kanjeng Muhammad, islahun lahum, berbuatlah yang baik kamu kepada anak-anak yatim. Walaupun memang di sini awalnya itu ada anak yatim yang kaya ya, kemudian ya opo anak yatim yang kaya ini, yaitu warisan orang tuanya itu banyak ya itu. Nah, wah kalau begitu apa dirampok saja hartanya, ya nggak boleh begitu. Walaupun banyak kadang-kadang di masyarakat kita ini ya, hartana anak, contoh ngapunten nih Ibu, kalau panjenengan masih punya anak cilik ditinggal wafat oleh suami, maka panjenengan harus membagi wariskan kepada anak itu harus jelas. Jangan mentang-mentang ibunya kemudian aset warisan ayahnya itu panjenengan kuasai, itu gak boleh ya. Bapak juga begitu Pak ya, kalau ditinggal meninggal ibunya, warisan dari ibunya itu jangan sampai panjenengan kuasai. Tetap haknya anak yatim harus dijaga. Makanya saya minta kepada orang yang baru meninggal dunia, kalau masih punya aset tinggalan dari ayahnya atau dari ibunya, dahulukan dua hal. Pertama, utang-utang yang berhubungan dengan hablum minanas dan hablum minallah. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, hutang hablum minallah itu apa? Kalau belum dibayarkan zakatnya, barangkali itu salah satu suami atau istrinya punya janji nadar atau punya wasiat, itu penuhi dulu. Setelah itu dipenuhi baru kewajiban hutang, yaitu karena ruhul mukmin mu'alaqatun bidain. Ruhnya orang yang beriman itu akan akan gentayangan kalau dia punya utang sebelum utang itu dibebaskan atau dibayarkan. Nah yang ketiga, setelah dua masalah itu terselesaikan dengan baik, baru segera
bagikan kepada ahli warisnya. Itu. Jangan dikerekepi terus. Itu. Di samping akan menimbulkan tukaran yang berkepanjangan, juga tidak barokah. Apalagi kalau masih anak-anak kecil. Ya, dalam Al-Quran itu walaupun ibunya, walaupun bapaknya ngerawat hartanya anak yatim, kalau tidak benar sesuai dengan aturan, sama dengan ngerekepi neraka, makan api kan itu kalau punya warisan. Nah kalau gak punya warisan bagaimana? Nah itu jadi itu makanya wal yakhshal ladina taroku min khalfihim durriyatan di'afa khaufu alaihim, dalam surat Ali Imran nanti kita akan ketemu itu. Makanya kalau itu tolong ini kalau bapak-bapak ibu-ibu yang salah satunya meninggal dunia ya. Nah, warisan ibu boleh jadi bisa lebih banyak daripada warisan suami, Bu. Kenapa? Karena istri, harta bawaan istri itu utuh, ditambah dengan harta gono gini kan itu. Jadi warisan perempuan itu Bu bisa lebih banyak daripada warisan suami ya, kalau si istri meninggal dunia, karena harta bawaannya boleh jadi atau hasil kerja istri itu kan tidak boleh dicampur adukan dengan dengan nafkah. Jadi ibu dia bekerja itu harus dilumpukno dhewe Bu itunya itu, duitnya itu. Nah kalau digunakan untuk kehidupan kebutuhan rumah tangga, itu statusnya sedekah istri kepada suami. Itu hebatnya orang perempuan itu, kalau sudah menjadi perempuan yang karir, wah itu hartanya bisa numpuk sendiri itu. Sementara suami apapun yang didapat harus digunakan untuk nafkah keluarga. Nah, itu. Jadi atas Bu, ya itu. Nah, supaya apa? Ya supaya tidak bercampur aduk, wa intu kholituhum wa ihwan. Wah ini berat. Nah, itu. Jadi kalau bercampur aduk masalah harta itu mana yang mestinya haknya ahli waris banyak Bu, dan itu bisa melahirkan bibit-bibit disharmoni sesama keluarga, meri-merian tukaran, bahkan sampai gugat-gugatan. Ini nun sewu ini bukan, makanya Rasul kita itu bijak sekali itu. Rasul kita itu wafat tidak banyak meninggalkan harta. Apalagi itu semuanya diproyeksikan untuk perjuangan agama. Seperti Khadijah yang kaya raya itu kan sampai itu disodakohkan untuk berjuang Rasul itu kan sampai, sehingga putrinya Fatimah dengan putri yang lain itu ya tidak diwarisi tumpuan harta oleh Khadijah maupun oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang jadi masalah, ngapunten ini, kita ini kan ASN, pegawai negeri. Nah kalau ditinggal meninggal dunia itu kan mesti mendapat pensiunan. Nah pensiunan ini kategorinya harta warisan apa bukan? Nah, ini perlu dibahas juga, ini perlu dikaji. Itu. Tapi ikatan hukumnya kan ada warisan janda, ada warisan ada pensiunan janda dan pensiunan ada pensiunan duda enggak Pak? Nah ini coba kita lihat aturannya. Nah kalau aturannya untuk menjamin sebagai perlindungan terhadap istri yang dulu suaminya berjuang kepada negara, makanya istri itu cukup satu saja Pak, jangan biar nggak repot-repot. Warisannya perlu, kalau istrinya dua, warisannya harus pensiunan jandanya harus dibagi dua juga Pak.
Isinya 4 ya harus dibagi 4. Nah ini perlu kita perhatikan juga hal-hal seperti ini ya, karena makanya Rasulullah diajari oleh Gusti Allah itu dialog itunya supaya cuman perlu dipahami juga urusan kebendaan ini kategorinya urusan muamalah. Nah, jadi urusan muamalah itu ada unsur pembebasan dan ada unsur pemaafan kecuali waris. Waris itu menggunakan teori tafriq dan tasoluh. Pertama distribusikan dulu sesuai dengan hukum waris. Nah, tetapi kalau diantara ahli waris itu ada yang ingin mensodakohkan kepada dulurnya, itu dibenarkan. Yaitu. Atau setelah dibagi berdasarkan furudul muqaddarah, ketentuan-ketentuan bagian sesuai dengan yang ditentukan oleh agama, kemudian bersepakat untuk dibagi roto. Yes, tak terima bagian-bagianku sesuai dengan aturan waris. Nah, tetapi untuk membangun islah maka kita distribusikan secara adil. Makanya ada teori namanya tafriq dan tasoluh, itu dalam urusan waris. Ngoten Pak, nggih. Monggo kalau ada yang mau komentar. Nah ini kita nggih. Sama saja Pak, kalau sudah jadi istri, nikah siri, nikah lari, kalau sudah dinikah dengan cara yang benar, walaupun belum tercatat di KUA. Kalau urusan kewajibannya tetap sama. Makanya itu tetap harus diakui Pak sebagai istri yang sah. Warisnya juga berhak menerima waris yang sama. Itu yang tidak tercatat ya. Walaupun artinya begini, kalau sudah mengikat secara sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka tetap itu sebagai pasangan yang sah walaupun belum tercatatkan di KUA. Jadi pencatatan ini memang sifatnya ini belum menjadi rukun, walaupun ada beberapa ulama yang menyetujui bahwa pencatatan itu sebagai bagian yang harus tetap diperhatikan sama seperti halnya rukun yang lain. Nah kalau sudah jadi istri Pak, punya anak, nah, jadi ya tetap harus diakui sama. Walaupun memang di negara kita pernah terjadi pengalaman yang cukup pahit dari seorang artis yang menggugat suaminya, walaupun mantan menteri, demi melindungi anaknya itu kan tetap dikalahkan di pengadilan. Pernah dengar Bu? Siapa? Macica ya. Itu Pak. Jadi tetap harus dihargai Pak, diakui. Apalagi kalau sama-sama mempunyai surat nikahnya. Jangan menyepelekan masalah ini ya, jangan. Ya memang sepertinya di dunia boleh-boleh saja kita bersembunyi di balik dalih tidak tahu menau, tapi Gusti Allah tetap. Makanya di sini nanti coba ayat berikutnya itu yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau bisa satu sajalah Pak, gak usah mikir turun ya itu. Nah ya 2 ya harus terang-terangan, gentleman itu. 3 juga harus gentleman, 4 juga harus gentleman. Ada yang punya 4 punya surat nikah semua, punya rumah semua. Ada, jangan dikira. Dan adil dia memberikan rumah semua itu. Dan asalkan yang repot itu kan ASN, PNS yang repot. Yaitu enggak undang-undang jadi peraturan PP nomor itu ruwet. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika
Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqlina biha jami'al hajat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil waqti hajatina waqti hajatina waqti hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaku rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirab. Sekurang dan selengkap pangaten ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.